Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, DN 01 Bila Hilir, IPP Angkatan 11, Kabupaten Labuan Batu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Dan nantinya dalam memaparkan aksi nyata saya, di dalamnya terdapat keyakinan kelas bersama peserta didik dan diseminasi budaya positif bersama kepala sekolah dan rekan guru yang ada di sekolah saya. Selamat menyaksikan video aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Sehat. Nah, baik semuanya? Oke, nah alhamdulillah semuanya hadir semua. Nah, sudah sarapan tadi pagi? Sudah mandi? Nah, pastinya wangi-wangi semuanya, udah ganteng, udah ganti-ganti, ya kan? Oke, nah sebelum Bapak akan memulai untuk membuat keyakinan kelas, Bapak punya SPP terlebih dahulu, ya. SPP-nya adalah tepu 1, tepu 2, tepu 3, tepu angin. Oke. Ya, oke. Baiklah anak bapak semuanya. Nah, di dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, maka ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Ya, mana? Ya, mana? Nah, gimana? Ya, salah satunya membaca doa sebelum belajar. Oke, nah, baiklah, mana bapak semuanya. Mungkin ada juga contoh-contoh yang lain. Bisa jadi tepat waktu dalam datang ke sekolah atau menjaga kebersihan. Nah, baiklah anak bapak semuanya, bapak akan membagikan posit ini, ya. Dibagi untuk yang warna hijau, ya, kedua. Ya. Pak, aku dulu Pak. Apa-apa?
Bapak tadi sudah membagikan porsi. Sipa. Sudah ditulis keyakinan kelasnya? Sudah. Sudah. Oke, sekarang Bapak akan mempersilakan kelompok 1 dulu untuk menempelkan post-it atau keyakinan kelasnya di depan. Ya, silakan lah. Ya, kelompok 1. Oke. Ya. Silakan duduk. Nah, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 2. Yo, tempel yang sudah bersama-sama ditulis di positnya. Oke. Nah, selanjutnya kelompok 3 lah. Ayo nama Juna. Ya, pelan-pelan aja. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke. Beda. Nah, selanjutnya kelompok 4. Yo, silakan maju. Tempelkan. Ayo, kelompok 5. Ya, sudah sekalian nak. Oke. Nah, kelompok 6. Oke, ya. Nah, mantap semuanya. Oke, terakhir kelompok 7 tempelkan. Sudah. Dajiha. Ya. Kita tempelkan. Oke, udah mantap semuanya. Baiklah, ada Bapak semuanya. Nah, positnya sudah ditempelkan di depan. Bapak akan bacakan ya. Ya? Oke, nah. Yang pertama, keyakinan kelas. Berkata sopan. Ya, baik tidak? Baik. Oke. Nah, yang kedua, memakai pakaian yang rapi. Ya. Sepakat? Oke. Tertib saat belajar. Ya, sepakat? Kakak. Oke. Datang tepat waktu. Oke. Nah, membaca doa sebelum belajar. Iya. Nah, selanjutnya adalah sopan kepada guru. Oke. Nah, ada ini yang bagian laki-laki, saya baca dulu ya. Saling tolong menolong. Oke, contohnya apa? Contohnya tolong menolong. Contohnya apa? Contohnya. Misal Umar ya di dalam kelas ini dia tidak bawa pulpen. Nah, nolongnya bagaimana? Mengasih pulpen. Meminjamkan pulpen. Begitu ya. Oke, selanjutnya di membuang sampah pada tempatnya. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya Kita melihat sampah. ada sampah dibuang ke tempat sampah. Di mana ada sampah? Di kelas kita ya. Kalau kelas kita jorok, ya bangku kita jorok, meja kita jorok, kira-kira belajarnya nyaman tidak? Tidak. Kira-kira
kamu belajar konsentrasi nggak kalau bau-bau gitu? Tidak ya. Makanya kebersihan kelas, kalau ada sampah kita bersihkan. Oke. Nah, semuanya keyakinan kelas ini sudah kita buat, maka harus kita laksanakan atau kita sepakati. Bisa? Sepakat kita untuk melaksanakan keyakinan kelas kita? Oke, baiklah anak bapak semuanya. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita sepakati bersama. Bisa ya? Oke, baiklah anak bapak semuanya. Sekian untuk membuat keyakinan kelas. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita berjuta-juta nikmat yang sangat wajib kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah pernah bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata, celakalah orang yang ketika mendengar namaku tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Jadi semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Satuan SDN 01 Bilahilir, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SDN 01 Bilahilir. Baiklah, adapun acara kita hari ini yaitu dalam rangka desiminasi dari salah satu rekan kita CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Sulaiman SPDI, yang mana nantinya beliau akan menjabarkan desiminasi budaya positif. Baiklah, langsung saja kita memasuki pemaparan dari Bapak Sulaiman SPDI. Waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, hingga detik ini kita semuanya masih Allah berikan kesehatan, kelapangan waktu, serta begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Maka dari itu wajibkan kita semua bersyukur. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita sering memperbanyak salawat, mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan nanti di akhir dunia. Baiklah, yang saya hormati Ibu Kepala Satuan Pendidikan SD 01 Bilahilir, yang saya hormati Bapak Ibu Guru staf tata usaha SD 01 Bilahilir. Ucapan terima kasih kami kepada Ibu Moderator dan Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara diseminasi saya tentang budaya positif penerapan segitiga inklusi di sekolah. Maka dalam hal ini akan saya sampaikan bersama saya Sulaiman dan saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu. Baiklah, Bapak Ibu, untuk memulai destinasinya, izinkan saya untuk menyampaikan speaking ya. Speakingnya adalah tebak buah-buahan ya.
berawalan saya dulu, nanti Bapak dan Ibu bisa melanjutkan dengan nama buah akhir hurufnya. Nah, cluenya adalah sebutkan nama buah tapi lanjutan dari akhir hurufnya, Misal, saya menyebutkan buah apel. Nah, berarti nanti saya tunjuk Bu Imul. Nah, apel berarti terakhirnya L, berarti Bu Imul harus mencari nama buah berawalan huruf L. Nah, selanjutnya nanti Bu Imul ya menunjuk Bu Aminah. Nah, Bu Aminah nanti mencari apa yang akhir hurufnya. Gitu ya, Bu ya? Oke. Ya, saya mulai Bapak dan Ibu. Jeruk saya tunjuk Bu Imul. Jeruk berarti cari Bu, silakan Bu. Kelapa. Ibu. Tunjuk siapa? Tunjuk dulu siapa? Oh, Bu. Nah, Bu Zaitun K. Apel. Lemon. Silakan Bu, tunjuk siapa Bu? Bu Soraya. Bu Soraya. Ngelas S. Semangka. Anggur. Bu Saida. Rambutan. Nangka. Andaliman. Apel udah, anggur udah. Apa lagi? Tambah Ada Bu. Apa? Buah ala. Klunya. Buah. Anggur. Anggur sudah ya. Apel. Rambutan. Dari Mekah ada Bu. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah menerapkan speaking ya. Ini bisa kita terapkan di kelas kita tentunya. Bapak dan Ibu lebih ahlinya dalam membuat speaking. Nah, ini akan memancing murid-murid kita lebih semangat untuk belajarnya. Jadi sama-sama kita belajar. Yang kita ciptakan speaking di kelas kita yang menarik semenarik mungkin. Baiklah, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan. Ya, dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu, maka dalam hal ini saya dibersamai oleh Ibu fasilitator saya bernama Ibu Erlinawati Manurung SPD dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Irmasari SPD dan CIP Angkatan 11 yaitu saya sendiri yang bernama Sulaiman. Lanjut Bu. Nah, dalam hal ini tadi sudah membahas tentang budaya positif di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif di sekolah itu sebenarnya banyak ya. Ada yang ketika anak yang lewat di depan guru tunduk, ada anak yang ketika dalam kita melakukan pembelajaran dia kondisi angkat tangan. Itu termasuk budaya positif. Ada juga anak-anak kita melakukan kerja bakti, membersihkan lapangan, membersihkan rumput di halaman. Itu salah satu budaya positif di sekolah. Nah, dalam hal ini saya membawakan tentang restitusi. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar restitusi. Jadi akan saya jelaskan kembali
Nah, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses di mana kita menciptakan kondisi bagi seorang peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini adalah pengertian dari tokoh bernama Gosen. Nah, selanjutnya restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada temannya. Nah, Bapak dan Ibu, nah, budaya positif tadi itu kita ulas kembali. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Jadi budaya positif sekolah itu adalah sebuah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan sentral. Jadi seperti yang saya katakan tadi, termasuk literasi di sekolah, itu juga termasuk budaya positif sebenarnya. Nah, itu jadi apa? Nah, dengan adanya budaya positif dapat menumbuhkan sikap bergotong royong. Nah, tentu. Jadi anak-anak tadi kan ketika melakukan kerja bakti di lapangan, tentu mereka kan saling bergotong royong juga. Iya. Nah, tentunya mereka selalu bekerja sama sehingga terciptalah sebuah kolaborasi kerjasama. Baiklah, Bapak dan Ibu, kegiatan positif apa saja yang dapat dilakukan di sekolah? Ini satu yang sudah saya sebutkan tadi. Bersikap sopan santun, meminta izin kepada guru. Nah, apabila masuk ke dalam kelas dan keluar kelas, selanjutnya melaksanakan kerja bakti. Lanjut, Bu. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini segitiga restitusi mempunyai langkah-langkahnya. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menyayangkan keyakinan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang sudah saya tadi, dan ini adalah contoh sebuah segitiganya. Jadi ketika kita nanti berhadapan atau mendapatkan siswa kita yang sedang bermasalah, misalnya anak kita sedang berantem, anak kita tidak mengerjakan PR, dan lain-lainnya lah. Pokoknya kita menjumpai anak yang sedang bermasalah, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kita stabilkan emosionalnya dulu. Kita tenangkan dulu, kita tanyakan kabarnya, kita nanyakan keadaan dia. Nah, kita stabilkan dulu. Karena kita kan kalau kita menjumpai anak yang sedang berantem, kita langsung terbawa emosi. Nah, gitu dia. Terakhirnya anak tidak terlayani dengan baik, sehingga ada anak satu berantem dengan anak satu lagi, sehingga mereka terjadi cekcok. Nah, karena kita tidak menanyakan dengan kabarnya, tentu mereka akan terjadi perselisihan lagi salah satunya. Nah, baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita juga bisa menanyakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, kita bisa tanyakan ketika tadi anak tadi yang berantem, kita bisa tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa berantem seperti ini. Nah, seperti itu. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya nanti Bu. Nah, pada kali ini saya membuat skenario permasalahan atau alur cerita dari segitiga restitusi yang nantinya Bapak dan Ibu bisa menyimaknya. Nanti disimak videonya, nanti Bapak dan Ibu bisa menanggapi isi apa video ini. Lanjut, Bu. Baiklah, Bapak dan Ibu, kasus pertama adalah Piki yang bernama Piki, siswa kelas 6 SDN 01 Bilagir.
Pada hari Kamis dia sampai ke sekolah tepat sebelum acara senam. Dimulai saat memasuki lingkungan sekolah dia menunduk dan terlihat ketakutan. Ternyata dia lupa untuk memasukkan bajunya dengan rapi. Jadi Piki ini adalah siswa yang sudah melanggar peraturan sekolah. Salah satunya tidak rapi berpakaian. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan budaya positif itu banyak ya. Salah satunya juga merapikan pakaian, juga budaya positif sebenarnya. Nanti Bu Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menampilkan video seorang Piki tadi yang sudah melanggar peraturan sekolah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini nampak. Ya, Bapak dan Ibu, itulah tadi penampilan dari kasus pertama tentang video Piki yang sudah melanggar peraturan sekolah. Bapak dan Ibu, saya persilakan jika Bapak dan Ibu ingin menanggapi atau ingin ditanyakan tentang video pertama tadi, Bapak dan Ibu, saya persilakan. Ya, Ibu Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sulaiman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sedikit ya Pak, agak mengganjal di dalam hati saya setelah saya menyaksikan video yang Bapak sajikan tadi. Secara tidak langsung saya juga pernah melakukannya, walaupun saya belum mengetahui apa tadi restitusi ya, segitiga restitusi ini. Namun yang ingin saya tanyakan, apakah ini cukup efektif untuk dijalankan kepada anak-anak, atau mungkin ada cara lain selain dari 3 restitusi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Ibu, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Jadi saya menangkap tadi, apakah segitiga restitusi ini cukup diterapkan di sekolah gitu ya Bu ya? Atau cukup efektif? Cukup efektif ya. Bapak dan Ibu, sejauh ini ya, segitiga restitusi ini adalah sebuah solusi ketika kita sedang dihadapkan anak-anak kita sedang dalam keadaan bermasalah. Nah, tentu di sekolah kita dimanapun pasti ya, dimanapun sekolahnya pasti mendapati sebuah masalah. Saya yakin seperti itu.
Jadi dengan keberagaman anak-anak peserta didik kita, tentu karakternya berbeda sih, ya kan? Ada karakter anak itu memang sifatnya semangat kali dalam belajar, ada anak itu sifatnya memang suka jalan sama temannya, ada sifatnya itu dia anak itu pemalu, dan macam beragam semua karakter peserta didik tadi menjadi satu di kelas kita. Tentu dengan bersatunya mereka akan di saat nanti di saat perjalanan nanti, proses pembelajaran nanti pasti kita menemukan masalah. Nah, maka di segitiga restitusi inilah sebuah solusi yang menurut saya efektif ketika kita menerapkan atau melakukan ketika anak kita sedang dalam keadaan melakukan kesalahan. Nah, caranya seperti tadi Bu, bisa diulang ini yang saya pertama tadi. Ya, yang untuk sudah ini. Ya. Oke, sudah. Nah, di video ini saya menjelaskan menanyakan kabar dulu. Nah, di sini sebenarnya si Piki adalah sudah merasa ketakutan karena dia sudah berbuat salah, tidak masukkan baju atau tidak berpakaian rapi. Sebenarnya anak seperti itu Bu, di kelas kita, di sekolah kita. Apabila anak-anak itu sedang melakukan kesalahan, pasti dia ketakutan terlebih dahulu. Apalagi kalau kita terbawa emosi, tambah anak itu juga akan ketakutan sebenarnya. Maka dalam hal ini segitiga restitusi memberikan solusi kepada kita semuanya. Maka kita menghadapinya juga harus dengan menstabilkan dulu, tenangkan dulu emosionalnya. Nah, ditenangkan dulu. Nah, kita tanyakan kabarnya, kita tanyakan juga keadaan dia, baik-baik aja karena kenapa seperti ini. Nah, tentu anak itu kalau kita sudah kita perhatikan, kita tenangkan perasaannya, kita tenangkan emosionalnya, tentu anak itu tidak ketakutan, tentu anak itu akan pasrah dengan apa yang sudah diperbuatnya. Tentu dia akan mengambil jawabannya dengan jawaban yang memang dalam diri dia sendiri. Nah, sejujurnya, terkadang kalau kita menghadapi anak kita emosi, nah, udah yang pertama dia ketakutan, kita emosi, tentu anak itu juga akan mencari alasan tersendiri supaya itu gurunya tidak marah. Nah, karena kita sudah menstabilkan identitas, kita sudah memperhatikan perasaannya, tentu itu anak akan merasa nyaman dengan adanya itu. Maka dalam hal ini saya tidak memarahinya, saya tanyakan kabarnya. Nah, selanjutnya yang kedua, nah, kita validasi tindakan, artinya kita menanyakan kembali. Saya tanyakan sama Vicky, kamu tahu nggak? Kamu sudah melanggar apa? Nah, seperti itu. Jadi ini contoh kecil jawaban Ibu. Mungkin di kelas kita, di pembelajaran kita mungkin masih banyak contoh yang lain. Nah, bisa jadi anak-anak mengerjakan PR, anak yang di kelas, anak yang suka jalan sama temannya. Kita tanyakan, kamu sudah melanggar apa? Nah, seperti itu. Tentu dia akan menjawab dengan sendirinya, dengan kesalahan dia sendirinya seperti itu. Nah, ya Pak, saya sudah melanggar peraturan di kelas ini. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas. Saya sudah melanggar kesepakatan peraturan sekolah. Nah, setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Maka selanjutnya juga yang ketiga, Bu, ya, menanyakan keyakinan. Nah, baiklah, Vicky. Nah, untuk ke depan kamu bagaimana? Nah, pasti dia akan masuk dengan sejujur-jujurnya, dengan dalam diri dia sendiri. Karena dari awal dia sudah diperhatikan, dia sudah ditenangkan emosionalnya, sudah ditenangkan perasaan, tidak terbawa emosi lagi. Dia akan, ya baik Pak, saya akan berubah lagi, lebih lagi, saya akan mentaati peraturan kelas, saya akan mentaati peraturan sekolah, dan seperti itu. Jadi selama ini saya jujur Bapak dan Ibu, ketika saya sebelum mengikuti grup penggerak, ya, ketika saya ada siswa, maka saya akan terbawa emosi juga kepada anak-anak itu. Maka di program grup penggerak ini ternyata saya menemukan solusi ketika kita menghadapi anak-anak kita di sekolah. Maka dalam hal ini saya mendefinisikan kepada rekan-rekan saya, ibu semuanya, agar kita juga bisa untuk menerapkan sekolah kita tentang segitiga restitusi.
Nah, seperti itu. Jadi permasalahannya, apakah segitiga restitusi ini hanya cukup di keterlambatan tidak merapikan baju saja? Tidak, sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini bisa kita terapkan di permasalahan yang lain seperti itu. Selanjutnya, ya, Bapak dan Ibu, sepertinya suasana agak mengantuk ya. Ya. Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kasus kedua. Tadi kasus pertama tentang tidak merapikan pakaian, maka selanjutnya kan kasus kedua. Nah, kasus kedua ini adalah Priska, ya, adalah siswa kelas 6 SDN 01 Bila Hilir. Pada hari Rabu saat masuk ke kelasnya, saya telah melihat kebingungan dengan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu saya menghampirinya, ternyata dia belum mengerjakan PR yang seharusnya saya nilai. Jadi kasus ini adalah Priska sudah melanggar PR kelas kesepakatan, ya, tidak mengerjakan PR. Jadi maka dengan hal ini kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, caranya seperti apa? Baiklah, saya akan menampilkan videonya. Nah, setelah nanti Bapak Ibu menyimaknya, Bapak Ibu nanti saya persilakan untuk menanggapinya. Baiklah, Bapak dan Ibu, kali ini videonya adalah seorang siswa yang sudah melanggar kesepakatan kelas tidak mengerjakan PR. Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk menanggapi video yang sudah saya tampilkan tadi. Ibu, ya, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk menanggapi masalah anak yang tidak menjaga PR. Di kelas saya pernah terjadi anak yang tidak menjaga PR. Saya tanya, kenapa tidak menjaga PR? Saya tadi malam tidur lama, Pak. Mama saya sakit, masuk rumah sakit. Saya yang tadinya sudah mau apa, jadi apa saya? Bagaimana menurut Bapak tindakan saya? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapan dari video kasus kedua tadi, yaitu siswa yang tidak menjalankan PR. Nah, salah satu dari pertanyaannya adalah Ibu jadi ya mendapati siswanya ketika tidak mengerjakan PR, maka Ibu menanyakan keadaannya dengan jawaban siswa tadi itu adalah ketiduran atau sampaikannya karena anaknya atau orang tuanya sedang sakit. Nah, seandainya Ibu tadi tidak menanyakan itu, langsung Ibu emosi, tentu Ibu tidak tahu keadaan seperti tadi. Nah, terkadang kita seperti itu Ibu, memang di lapangan kan.
ketika kita tidak anak-anak tidak melakukan kesalahan, kita langsung emosi terus, kita langsung marah terus. Nah, kita sudah terbawa emosi tanpa kita sadari sebenarnya mereka mempunyai alasan-alasan tertentu kenapa mereka tidak mengerjakan PR. Nah, maka dalam hal ini ibu sudah menerapkan sih sebenarnya secara tidak langsung sudah menerapkan segitiga institusi, sudah menanyakan kabarnya, menstabilkan identitasnya sebenarnya sini sudah masuk sebenarnya. Jadi maka ibu tidak salah sih sebenarnya yang sudah menanyakan kondisinya. Maka yang perlu diperbaiki validasi tindakan. Nah, kita kan sudah sepakat membuat kesepakatan kelas mengerjakan tugas dengan tepat waktu atau mengerjakan PR di sekolah. Nah, tentu kesepakatan itu wajib kita kerjakan secara bersama. Nah, maka dalam itu ibu bisa nanti menawarkan solusi. Nah, bisa menawarkan solusi. Jadi ketika tadi anak tadi bercerita dengan keadaan yang sesungguhnya, kita akan merasa kasihan dengan hal seperti itu. Tentu juga kita juga memberikan solusi. Baiklah, ibu nggak masalah anak ibu tidak mengerjakan PR, maka untuk kedepannya anak ibu juga harus lebih rajin lagi untuk membagi waktunya. Nah, seperti itu, Bu. Dan lanjut, Bu, di apa? Nah, baiklah kepada ibu, ada yang perlu kita pahami ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa yang pertama? Kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Dan ketiga adalah penguasa atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di antara kebutuhan dasar manusia ini kita juga butuh sebenarnya. Nah, kita juga butuh, siswa-siswa kita, murid-murid kita juga butuh seperti itu. Nah, kita tidak mengingkari ya. Pasti semua orang butuh dengan bertahannya hidup, butuh dengan makanan, butuh dengan minuman, sehingga dengan hal itu mereka butuhkan sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi anak-anak itu bapak ini, anak-anak kita itu sebenarnya butuh cinta, butuh kasih sayang orang dulunya. Nah, mereka datang ke sekolah kita, mereka merasa ingin diterima dengan kita. Nah, bapak ibu mungkin sudah melakukan ya. Siswa kita sudah kita terima dengan baik, kita sudah kita perlakukan dengan baik, sudah kita berikan kasih sayang dengan baik. Nah lalu yang ketiga, nah terkadang anak itu kan ada sifat sebagai seorang penguasa. Anak itu terkadang dia seolah-olah dia paling jago dari kelas. Terkadang anak-anak itu memang akulah yang paling hebat di sini. Nah, maka dalam hal ini kita juga harus mengharapkan. Nah, penguasaan seperti apa, kebutuhan atau pengakuan. Terkadang kan di kelas kita sudah membentuk ketua kelas, ya, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, kita juga sudah harus mengoptimalkan atau mengakui kepada mereka siswa tadi itu adalah tugas masing-masing. Tugas tupoksinya di kelas itu ada tersendiri. Nah, ada tugas kebersihan piket, ada tugas kebersihan membersihkan dinding atau kaca. Nah, itu kan sudah kebutuhan atau kemampuan ya salah satunya. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Nah, terkadang anak itu juga butuh ingin kebebasan ya. Tidak semerta-merta kita kekang. Nah, kita kekang harus menurut aturan dari kita, tapi dengan kita kunci dengan kesepakatan kelas kita, dengan kebutuhan bersama, kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya adalah
kesenangan, kebutuhan untuk bersenang-senang. Nah, saya yakin ya, anak kita, anak sekolah dasar kita, mereka juga ingin belajar dengan rasa senang dan nyaman. Alhamdulillah ya Bapak ya, kita juga sering melakukan game di kelas, bahkan SPG. Jadi pembelajaran kita itu terlihat merasa senang di kelas. Jadi Bapak dan Ibu sudah mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Lanjut Bu. Enggak, di belakang, di bawah. Nah, lanjut Bu. Ya, ini. Ya, ini Bu. Oke. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru ya. 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menempatkan di mana tempat kita sebenarnya. Nah, yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah, dan yang ketiga adalah posisi teman, dan yang keempat adalah posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, nanti Bu di bawah. Nah, penghukum adalah, ini pengertian penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukum verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menegakkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, terkadang guru-guru penghukum ini adalah selalu mengatakan awas. Nah, seperti itu. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu bab agar pembelajaran bisa berhasil. Nah, seperti ini. Jadi itu yang pertama tentang hukum. Nanti Bu, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini menarik ya. Kita baca pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua itu tahu kamu berbuat begini. Nah, Bapak dan Ibu membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika anak tadi itu melakukan kesalahan, kita bisa berkata ini. Nah, misal saya mendapati siswa saya bermasalah, saya katakan kepada siswa, nak, Bapak merasa kecewa kali sama kamu. Pasti dia merasa dirinya merasakan kesalahan. Oh iya, guruku udah kecewa sama aku gara-gara aku ini. Atau tapi dengan kata-kata yang lembut Ibu. Nah, atau kita puji terlebih dahulu. Nah, Bapak yakin kamu Bapak yakin kamu pandai. Bapak pernah kamu melihat kamu membawa bendera, kamu pernah ikut olimpiade, bahkan Bapak lihat kamu pun sering dipanggil guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi kali ini Bapak sepertinya Bapak kecewa sama kamu. Pasti dia akan menanyakan, oh iya, apa yang salah dalam diri saya? Ternyata anak itu merasa bersalah. Dan dia menyadari dirinya sudah membuat kecewa gurunya. Maka dalam hal ini siswa tidak merasa tersingkirkan dengan hal ini. Maka kita tanyakan posisi dia, kita puji terlebih dahulu sebenarnya. Nah, karena kita sudah melakukan kesalahan, sudah membuat merasa dia bersalah, tentu dia akan merasakan, oh iya, ternyata aku sudah berbuat salah, ternyata aku sudah membuat guruku kecewa. Tentu dia nanti akan berubah untuk memperbaiki dirinya. Nanti Bu, yang ketiga. Nah, pada posisi ini adalah guru bisa menjadi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid-muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada itu bisa negatif ataupun positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Nah, seperti itu Ibu. Nah, jadi kita juga bisa menjadi teman kepada murid kita dengan tidak ke hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengajak mereka, ayolah bantu ibu. Nah, ayolah bantu bapak. Nah, mereka seolah-olah menganggap gurunya adalah temannya. Bukan berarti teman sebagai bahan bercandaan, tetapi mereka merasa dekat dengan gurunya. Nah, seperti itu Ibu. Tadi Bu yang keempat. Nah, monitor atau pemantau. Guru pada posisi ini adalah monitor, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuen. Jadi pada pertanyaan yang ini bisa diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kau lakukan? Sanksi atau konsekuensi yang apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Jadi begini. Nah, pemantau seperti ini. Jadi kita sudah buat peraturan. Nah, kalau kamu langgar nanti akan ada sanksinya. Nah, jadi hanya peraturan saja yang disediakan. Jadi seorang guru hanya memantau saja, tidak memberikan solusi, tidak menjadi teman, tidak mengajak. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kelima. Nah, manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya. Nah, posisi ini adalah guru hanya seorang mengatur-atur saja ya, seorang manajer ya. Maka dalam hal ini keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi belum tentu terlalu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita bisa untuk menjadi manajer ya di kelas kita, tetapi juga perlu diperhatikan atas perhatian kita kepada siswa kita untuk siswa itu supaya merasa nyaman dengan gurunya, seperti itu. Nanti bukan kami terus. Nah, itulah lima posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, dan yang kedua adalah posisi membuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga adalah posisi teman, keempat adalah posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin mempersilahkan untuk tanggapannya ya. Tadi saya sudah menampilkan video kasus 1, kasus 2, maka saya persilahkan Ibu untuk menanggapi saya berada yang di mana. Nah, berada di posisi 5 nomor guru yang mana terhadap kasus 2 video kasus tadi. Silakan Bu. Ya. Dari 2 video yang saya lihat tadi, saya melihat Bapak dari 5 posisi kontrol yang Bapak jabarkan tadi, Bapak menerapkan posisi kontrol yang pertama, yaitu membuat orang merasa bersalah dan sebagai teman. Jadi sehingga anak-anak yang salah tersebut tahu akan kesalahannya dan sadar akan kesalahannya, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Asima. Tepuk tangan Bu Asima. Ya, terima kasih ya Bu atas tanggapannya. Selanjutnya saya mintakan dari Ibu yang lain juga untuk menanggapi dari kasus kedua Bu, kasus kedua.
Silakan Bu yang ingin untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin membahas restitusi yang tadi Pak. Kan terjadi 3 hal. Ya. Apa itu bisa membuat siswa tidak mengulangi kembali? Mengulangi kesalahan kembali lagi Pak. Karena tahu lah kita kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih Ibu Vivi atas tanggapannya. Tadi saya sudah memaparkan video kasus pertama dan kasus kedua dengan pertanyaan Vivi, apakah dengan segitiga restitusi ini kita terapkan, apakah anak-anak itu tadi tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini, kita kan sudah membuat peraturan sekolah. Nah, kita juga sudah membuat peraturan sekolah, kita juga sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, tentu hal itu kalau dilanggar, maka anak tadi bermasalah. Nah, dilanggar ada masalah. Maka untuk menangannya dengan segitiga restitusi. Nah, setelah kita tangani dengan segitiga restitusi, maka kita juga punya ini tadi Bu, yang 5 posisi kontrol dulu. Nah, nilai-nilai tadi. Nah, kita sebagai apa? Sebagai pemantau, sebagai teman, kan kita bisa menanyakan lagi. Nah, kita bisa menanyakan keyakinan. Seorang Piki tadi, ketika Piki tadi tidak berpakaian rapi, kita bisa menanyakan keyakinan. Piki, kalau kamu sudah melakukan ini, kalau dia tindakan, kamu sudah melakukan apa? Nah, tadi Piki menjawab dia melakukan peraturan sekolah. Baiklah Piki, untuk ke depan bagaimana? Nah, dia sudah berjanji sebenarnya. Dia sudah berjanji pada dirinya, dia akan lebih baik lagi, dia akan merapikan pakaian lagi. Dia sudah berjanji Ibu sebenarnya. Maka kalau anak itu kita dapat mengulang kembali, kita harus kembali lagi. Nah, dengan pertanyaan yang sama, Piki, stabilkan dulu keterangan. Kita identitas dulu, stabilkan dulu, kita tenangkan. Piki, bukankah dulu kemarin Bapak sudah menanyakan hal ini? Kenapa nak diulang kembali? Nah, seperti itu. Nah, tentu dia merasa diperhatikan. Kita beri penguatan kepada dia. Baik nak, kamu nggak boleh seperti ini. Atau Priska tadi nggak mengerjakan PR. Nah, Priska kemarin sudah Bapak tanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Kali ini kenapa nggak mengerjakan PR lagi nak? Nah, tentunya, anak tadi kan bercerita kembali. Nah, kita kuatkan lagi, kita kuatkan lagi. Jadi di posisi ini, ya, di posisi kita kontrol dulu tadi, terus kita berperan di situ. Tentunya kita juga harus saling berkolaborasi antara kerjasama dengan guru dan orang tua. Tentu kolaborasi kerjasama antara guru dan orang tua ini tidak bisa kita hindarkan. Tentu anak-anak tadi itu kita harus libatkan orang tuanya. Kita sampaikan kepada orang tuanya agar orang tuanya lebih memperhatikan minat belajar anaknya di rumah. Tentu seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Berhenti. Ya, terima kasih Ibu Evi untuk menambahkan ya. Tadi Ibu Asima sudah memberikan tanggapan video pertama. Ibu Asima menanggapi bahwasannya posisi saya sebagai guru tadi adalah sebagai teman dan berbuat salah. Dan selanjutnya dari pertanyaan Ibu Evi tadi, maka dalam hal ini saya akan berubah posisinya Ibu. Saya akan mengambil posisi sebagai pemantau. Nah, setelah tadi segitiga berbuat salah,
sudah saya lakukan segitiga restitusi, tentu dia akan akan berubah menjadi lebih baik. Maka posisi ini saya akan menjadi seorang pemantau, ibu, agar apa? Agar seorang PD tadi itu ketika melakukan kesalahan tidak merapikan pakaian, dia tidak mengulangi kembali. Nah, jadi anak tadi itu dia merasa terperhatikan, merasa dirinya merasa diperhatikan dengan kesalahan yang ada, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu di kesimpulan. Nah, kesimpulan daripada budaya positif segitiga restitusi ini adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini ya bisa kita terapkan bukan hanya permasalahan yang saya tadi aja, bukan permasalahan ketidakrapian berpakaian, bukan permasalahan tidak mengerjakan PR, tetapi semua permasalahan kita bisa terapkan. Salah satunya dari anak yang ribut di kelas, anak yang berantem, dan sebagainya itu semuanya. Jadi apakah segitiga restitusi, apakah semua permasalahan cukup di segitiga restitusi saja? Ya, menurut saya iya. Karena segitiga restitusi ini adalah sebuah solusi yang efektif menurut saya ketika kita menghadapi siswa kita dalam keadaan melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya Ibu, sepertinya Ibu lelah ya. Saya akan mengajak Ibu untuk berdiri, Bu. Kita nyanyi sebentar ya, Bu ya. Sudah. Ya. Nyanyi ya, Bu ya. Biar semangat ya, Bu ya. 1, 2. Ibu, kita nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Ya. Ayo Bu, kita mulai Bu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan beramal mulia, berkebijakan bawa potong wayang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan beramal mulia, berkebijakan bawa potong wayang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Udah Bu mulai. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, baiklah Ibu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu semuanya yang sudah mensempatkan diri untuk ikut dalam partisipasi di seminisasi saya dalam program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu, yaitu budaya positif di sekolah. Salah satunya yang saya bahas adalah segitiga restitusi. Maka dalam hal ini apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, mohonlah saya diberi kemaafan, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini segitiga restitusi ini di sekolah kita, dan kita juga bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selaku pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif dari Bapak pemateri tadi. Semoga kita semua dapat menerapkan budaya positif restitusi segitiga tadi di kelas kita masing-masing, dan semoga Bapak Sulaiman dapat lulus sebagai guru penggerak angkatan 11. Dan semoga seluruh guru-guru SD 1 dapat menyusul langkah Bapak Sulaiman ini. Jadi saya sebagai moderator, jika ada ucapan atau tingkah laku saya yang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.